Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Selamat malam, selamat bertemu kali dalam acara minggu kedua tahun 2024 eh, AMTA Jiklab PIPMI AMTA Jiklab Market Review. Ya, hari ini tanggal 12 Januari 2024 ya. Adapun agenda pada hari ini seperti biasanya kita melihatnya dari big pictures dulu ya. Kita melihat bagaimana kira-kira IHSG, ya. Kita tidak memperhitungkan pemilu dulu, akan tetapi berdasarkan what we see di dalam grafik, dalam hal ini Elliott Wave grafik ya, Elliott Wave prognosis. Kemudian dilanjutkan dengan AMTA Market Review. Seperti biasanya Pak Angelo akan mendahului dengan eh, output AMTA, apakah itu buy signal, entry signal maupun hot big player ya. Dan dilanjutkan dengan Pak Angelo menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Yang saya lihat tadi sudah lebih dari 30 pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi dicantumkan di kolom chat. Selanjutnya, jika ada pertanyaan mengenai GClub Applications, maka akan saya mencoba untuk menjawabnya berdasarkan what I see dari GClub Investor Applications ya. Apakah itu mengenai technical yang kaitannya dengan swing trading misalnya, atau price volume breakout, maupun saham-saham yang kira-kira layak investasi, ya. Atau ada pertanyaan dari ibu-ibu bapak-bapak sekalian, eh, saham-saham berdasarkan fundamentalnya jika ibu dan bapak berkenan untuk melakukan investasi pada saham-saham tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengumuman pelatihan. Dan yang terakhir, ini tidak akan direkam, kita mengadakan diskusi bebas. Silakan bertanya. Demikian saya kira agenda pada hari ini. Nah, selanjutnya saya sampaikan ya eh, ulasan IHSG pictures berdasarkan Elliott Wave prognosis. Ya. What I see di dalam Elliott Wave prognosis. Di sini kita di dalam Elliott Wave prognosis, ya, ini pakai data, eh, masih pakai data yang kemarin ya, tanggal kemarin, hari ini belum masuk, akan tetapi hari ini malah IHSG ada koreksi naikkan sedikit, berarti ini data ini valid ya. Di sini kita melihat bahwa IHSG masih dalam keadaan strong uptrend ya. Nah, lihat kita nih, di mana trennya sebenarnya up dan EAC-nya itu positif ya. Dan yang kita melihat lagi bahwa wave ini saat ini minor wave-nya berada di wave 3. Wave 3 merupakan wave yang terkuat, yang terpanjang ya. Jadi wave 3 ini eh, belum tercapai ya. Ya baru mencapai 62%. Artinya ada apa? Artinya ada potensi untuk naik. Naiknya ke mana? Kira-kira ke area 7.800. Ini berdasarkan prognosis daripada Elliott Wave ya. Nah, kita lihat di sini advice-nya adalah beli ya, terutama bagi para investor ya. Oleh karena itu kita nanti akan sampaikan beberapa, mudah-mudahan ada pertanyaan juga, saham-saham apa saja yang kira-kira layak dijadikan investasi. Seperti diketahui bahwa ombak itu mengombang-ambingkan kapal-kapal yang berada di atasnya, ya ombak laut itu gelombang ya, mengombang-ambingkan kapal-kapal yang berada di atasnya. Ombaknya sekarang ini sedang bullish,
berarti ada beberapa saham juga yang ikut terombang-ambing di dalam keadaan bullish. Nah, bagi para investor, ya silakan bertanya apakah ada saham-saham yang eh, Anda interested untuk melakukan investasi, dan kita akan jawabnya melalui di club applications ya. Saya kira ini ulasan sedikit, akan tetapi coba kita bandingkan sebelum saya sampaikan kepada Pak Angelo. Saya ingin membandingkannya bukan dengan Elite Wave, tetapi dengan chart yang saya lihat misalnya di chart Trading View ya. Bagaimana keadaan IHSG, seperti halnya di uh, Elite Wave tadi, kalau kita dari Ichimoku, maka dia masih jauh di atas Kumo Cloud. Tadi sebelum Anda bergabung, saya sempat uh, diskusi dengan Pak Angelo, ngobrol. Di samping di atas Kumo Cloud ada suatu hal yang menarik di sini. Ya, bisa lihat misalnya, nah ini ya, stokastiknya baik. Jadi daily chart-nya menandakan bahwa ada kemungkinan dia rebound. Ada kemungkinan dia rebound. Tapi mari kita lihat weekly chart-nya, apakah dia masih bullish juga atau tidak. Dari Ichimoku-nya. Jelas dia masih, meskipun ada jatuh pada minggu terakhir ini ya, ini minggu terakhir nih, sampai hari Jumat. Eh, tapi masih di atas area bullish, berada di area bullish. Nah, kalau pakai ilmu Warren Buffett, ya bergeraklah jika yang lain sedang berdarah-darah ya. Jadi artinya kita siap-siap untuk mengambil keuntungan dari waktu yang sedang berdarah-darah. Jadi harus kita tunggu ini. Penurunan adalah peluang, tapi bukan asal mengambil peluang ya. Ada indikator-indikator tertentu yang mengatakan bahwa peluang ini akan datang atau tidak. Contohnya tadi stokastik, misalnya kita kembali ke daily charts ya. Contohnya kita ke stokastik di sini. Kita lihat, nah ini ada crossover, up crossover stokastik. Ini juga sedikit demi sedikit uptrend dan betul-betul tertahan di garis coklat ini. Akan tapi juga dia akan tertahan di garis biru ini. Jadi artinya saat ini dia sedang dalam konsolidatif. Eh, demikian saya kira ulasan saya mengenai HSG. Selanjutnya screen saya berikan kepada Pak Angelo untuk menyampaikan tanya berdasarkan Pak Angelo akan saya jadikan ini dulu apa belum co-host tadi. Dan Pak Angelo sudah jadikan co-host. Jadi screen akan saya kembalikan kepada Pak Angelo. Nah, Pak Angelo silakan. Siap, terima kasih yang saya share. Oke, kita bahas IHSG dulu ya. Nah, di sini di chart daily sama seperti minggu lalu ya, ada demand besar sekali di bulan Desember. Lalu ada yang jualan sehingga terjadi pullback ya. Nah, itu yang jualan.
Jadi pullback, tapi dia rebound tepat di area demand yang kuat sekali nih. Dan kita mau lihat nih apakah reboundnya berlanjut. Nah, coba kita lihat di chart hourly. Ya, ada demand ya. Lalu dia jualan lagi, koreksi, tapi terus ada rebound lagi tuh. Apakah karena demand atau technical rebound biasa? Coba kita lihat 15 menit. Ya, memang demand yang cukup besar ya, yang menahan dia turun ya. Jadi kita berharap ini juga kurang, masih kalah besar dengan demand ini. Kita berharap reboundnya ini hari Senin terus berlanjut sampai menembus 7.310. Nah, kalau itu sudah terjadi ya mantap sih. Oke, sekarang kita lihat stock picks dari Explore Amta Marvel Buy. Nah, kita mulai dari Adro nih. Adro ada gap down nih, breakaway gap nih ya, jadi akan menjadi resisten kuat juga setelah dia jualan di atas nih. Tapi terus disambut ya oleh demand yang lumayan kuat nih waktu masih turun. Di hari dia turun langsung muncul demand ya, bandarnya langsung lawan terus dia rebound ya. Hot bandar nih, jadi Ado mantap, targetnya 2730 ya, targetnya 2730. Lalu cut loss-nya nih, cut loss-nya di mana ya? Bentar. Di chart 15 menit kita cek, cari spike. Nah, itu dia spike ya, cut loss-nya ini ya di 2420 cut loss-nya tuh. Kalau tembus ke bawah itu ya kabur aja, karena itu support yang cukup kuat ya. Oke, terus berikutnya BBCA. Nah, BBCA sih apa ya, saham blue chip perbankan bagus, jadi pasti bagus, cuman nggak menarik kalau untuk swing trading, profitnya yang kecil ya. Jadi ini buat buy and hold aja, bagi yang mau buy and hold silahkan. Di chart weekly juga bagus tuh BBCA ya, mantap. Di chart monthly bagus ya, ada demand besar sekali di tahun 2020 dan tambah barang terus. Nah, kalau kita mulai di chart tahunan, ini blue chip ya, dari Pego tuh tahun 2000 sekarang udah 9.700. Jadi kalau untuk buy and hold investor mah BBCA nggak usah diragukan ya. Oke, berikutnya BMRI. Nah, ini sama ya, blue chip bagus, terus ada gap lagi nih, bereko ada gap ya, bagus ya tuh. Silahkan ikutan aja, tapi untuk buy and hold ya, bukan untuk swing trading. Kalau swing trading nggak akan berasa profitnya tuh. Di weekly aja nama barang terus. Di monthly juga nama barangnya kita lihat tuh, nama barang terus tuh sampai bulan terakhir. Di yearly sama ya kayak BBCA, dari CPN tuh sekarang udah 6.500. Hanya tahun 2018 sampai 2020 sempat turun 3 tahun, lalu rebound di 2020 terus lanjut naik ke atas. Jadi untuk di hold lama sih no problem ya. Energi. Nah, energi. Nah, ini oke di daily. Coba apakah ada selling pressure, tapi udah lewat 3 bulan ya. Jadi nggak terlalu perlu dikhawatirkan ya. Ini resistance biasa di 280 sebagai target, dan cut loss-nya di, nah ini cut loss-nya nih. Coba kita cari spike lagi. Nah, ini cut loss ya. Cut loss-nya di 232. Nah, tembus ke bawah itu harus kabur. Energi silahkan. Berikutnya Harum. Harum juga udah ditampung ya di bawah. Ini ada koreksi. Coba kita cek di hourly apakah ada demand yang tahan.
Belum ya, belum ketangkep. 15 menit, oh itu dia demand yang tadi bawah, meskipun ada selling pressure gede. Oh, selling pressure, oh, tadi demandnya nggak gede ya, mesti tunggu demand lebih besar lagi nih kayaknya. Itu lumayan demandnya, tapi masih gedean selling pressure ya. Ya ini yang demand beneran ya. Kalau ini udah tembus atas bawah, ini support biasa atau resistance biasa. Ini yang bisa kita anggap demand. Jadi naiknya sampai mana nih? Tadi ada di daily ya. 1750 nih. 1750. Bisa ikutan. Nah sekarang cut lossnya. Cut lossnya ini 1340. Wah tipis ya. 1340 ditembus ke bawah udah kabur. Jadi ruginya nggak gede-gede tuh. Indosat. Aduh ini berat ya. Jangan, kita skip aja. MFIN. Nah ini juga bagus nih. Ini symmetrical triangle nih. Silahkan ikutan. Wah mantap tuh. Udah kalau konsolidasinya dia akumulasi ya, bukan distribusi. Jadi sampai mana dia naik? Kita boleh pakai yang ini. Dari support. Karena ini range-nya kecil, jadi profitnya pasti kecil ya. Lihat tuh, range-nya cuma 5% dalam 5 hari. Jadi targetnya di 3.200, 3.200, cut loss-nya di, nah ini ada spike. Nah, spike-nya juga cukup tipis nih. Di 3040 ya. 3040 kalau ditembus ke bawah udah kabur aja. Sorry. 3050, sorry. 3050 ditembus ke bawah harus kabur. Untuk MFIN. Berikut MDKA. Wah ini oke. Fluktuasinya cukup lumayan nih, 17%. Dimensi bagus ya, cukup menahan penurunan. Silakan ikutan. Itu penjualannya kecil tuh. Targetnya di mana nih? Oh nggak ada resisten di atas ya, berarti kita harus pakai Fibonacci extension. Kita lihat di hourly. Nah itu dia. Targetnya di 3000 pas. Cut loss-nya di, mana cut loss? Mana di bawah nih? Ah itu dia, cut loss-nya 2310 ya. 2310 ditembus ke bawah kabur. MDKA. Berikutnya MPXL. Oke juga. Nah, coba lihat spek terakhir apakah lanjut. Lanjut ya, demand gede. Sekarang target. Oh, ini baru break nih. Baru break, tapi kayaknya saking kencangnya udah mau tercapai nih. Kita pakai Fibonacci extension untuk lihat target 50-50-nya. Dari bawah sini ke resisten itu 50%. Targetnya di 330 ya, 330 targetnya. Sekarang cut loss-nya. Nah ini cut loss-nya deket kok, nggak jauh. 286 ya, 286 ketembus ke bawah kabur.
Habis ya, sekarang ke yang hot big player. Aces. Cakep, dua demand gede di bawah. Coba cari resisten. Weekly. Wah, weekly juga dia nambah barang tuh. Cakep nih. Ini untuk buy and hold cocok sih. Untuk buy and hold, tapi kita mau coba lihat di swing tradingnya gimana. Cek di hourly. Wah, ini ada spike nih. Kita mau lihat ya di 5 menit. Tanggal 11. Ternyata demand ya. Jadi oke nih, mantep. Balik lagi ke hourly. Itu dia. Tarik dari support ke resisten yang ada spike nih di sini. Nah, targetnya adalah 850 ya untuk swing trading. Sekarang cut loss-nya. Target 850. Cut loss-nya, nah ini ada spike gede banget. Jadi cut loss-nya nggak jauh-jauh nih. Ini support kuat nih. 795 ya. 795 level cut loss-nya tembus ke bawah, kabur. Berikutnya Adro. Adro udah tadi. Berikutnya Maya. Wah, ini dia langsung dihajar turun, muncul bottom fishing. Kita lihat jualan gede nggak nih. Oh, itu ya. Coba cek 15 menit. Masih nempel area demand dengan selling pressure-nya. Nah, itu jualan. Ini lebar banget ya, masih nempel. Cek di 5 menit deh. Biar lebih fokus levelnya di mana. Ini demand yang biarkan tembus ke bawah ya, bukan selling pressure. Ini yang demand nih. Jadi sebenarnya dia udah ada di area demand ya, cuman untuk balik ke atasnya belum ada tanda-tanda nih. Cek 1 menit, udah ada demand tapi kalah sama selling pressure di intraday 1 menit. Jadi kelihatannya belum saatnya rebound untuk balik ke atas. Ini mungkin masih akan bottom fishing lagi. Jadi jangan dulu untuk Maya. BBTN. Ini juga cakep. Ini juga untuk buy and hold nih. Cek dulu. Nggak, nggak gede-gede banget sih ininya ya. Kalau transaksinya jadi mungkin nggak termasuk blue chip nih. Untuk buy and hold juga belum ya. Masih berat. Jadi jangan dulu BBTN. BBYB. Menarik ya, ada bottom fishing di area demand. Terus kita lihat apakah bottom fishing itu karena ada demand yang nahan ya. Ini ada demand nahan. Kemudian di 15 menit nggak ketangkap. Di 5 menit di 5 menit ketangkap, kalian nangkap ya. Jadi silakan ikutan. Cut loss-nya ini ada dekat-dekat sini. Cut loss-nya di 370 ya. Itu cut loss BBYB. Kalau targetnya paling ke sini, ke resisten 540 ya, sekitar 530 lah. 530 targetnya untuk BBYB. Berikutnya Mark. Mark bagus nih. Selama sebulan banyak demand. Cek di hourly. Iya sama ya, banyak. Cek di 15 menit ada spike tuh. Oh, selling pressure. Oh, ini belum ketahuan nih. Cek 5 menit. Selling pressure ya. Ini mungkin akan pullback dulu nih. Iya, akan pullback dulu nih. Jangan dulu nih, yang gede dua nih kayaknya selling pressure untuk bikin pullback. Jadi jangan dulu. Nanti kalau muncul demand lagi baru ikutan.
MPXL udah tadi ya. Oke. Nah, sekarang ke pertanyaan Bapak Ibu. Mana tadi itu? Ini. Hmm, oke. Oke, mulai dari eh, aman ya Pak Toto. Aman mineral. Ini lebar sekali. Coba kita pecah ke hourly di akhir Desember, di akhir November itu apa ya? Bagus ya, ini itu demand yang dibiarin tembus ke bawah dan setelah dia jatuh, dia justru tambah barang terus. Oke, berarti mantap nih. Untuk aman, aman oke ya, silakan aman. Ikutan aja. Terus Apik Pak Alani. Oh, ini juga mantap Pak Alani, mantap. Silakan ikutan. Astra Bu Marisa. Astra juga cakep nih. Coba cek daily. Oh, ada resistennya, tapi udah mau lewat 3 bulan nih. Jadi coba di 15 menit seberapa besar dia masuk. Nah, bagus ya Astra ya. Selling pressure nggak gede. Silakan ikutan Astra. Bu Susi Avia. Oh, mantap. Cek hourly. Mantap tuh. Nah, ini selling pressure gede banget. Coba kita cek di tanggal 28 ya. Ada di mana sih? Ternyata itu demand yang dibiarkan tembus ya. Jadi oke nih, mantap. Silakan Avia. Mana tadi? Cuma satu ya? Iya. Oh, dua. Lumayan gede loh. Dua ya, gede. Jadi jangan dulu nih. Takutnya kalah kuat dengan selling pressure-nya. Elsa. Eh, tadi apa tuh? Tadi Avia ya, sekarang BBRI. Bu Evi. Ini yang termasuk ya, termasuk blue chip, oke banget. Silakan ini untuk buy and hold ya. Jangan swing trading, nggak akan berasa profitnya. Cek weekly ya. Weekly juga tambah barang terus tuh. Cek monthly. Mantap, tambah barang juga terus. Dia sedang lanjut naik nih, coba cek yearly. Ya, memang ya. Sama kayak BBCA nih, silahkan di hold aja kalau BBRI. Berikutnya
Bird, Bu Susi. Bird kayaknya berat nih Bu, jangan dulu ya. Berikutnya brand Pak Elani. Ini dia. Jatuh langsung ke demand kuat sih. Jadi kalau beriman dengan bandarologi ini ya di hold aja ya. Di hold. Emang ada selling pressure lumayan, tapi ya masih kalah sama demand ini ya, dan belum 3 bulan lagi. Silahkan nih di hold. Tapi kalau khawatir ya boleh aja di Carlos lalu beli lagi waktu dia mau mulai rebound ya. Strateginya nggak terlalu masalah sih. Oke, brand masih oke. BRMS. Nah, ini nggak bagus nih BRMS. Terakhir dia jualan ya. Demandnya kecil sekali jadi jangan. Buena dan Pak Alex BRPT. Game over. Game over ini udah jualan gede di atas. BTPS Pak Alex. Nah ini nih agak sulit nih. Kalau lebar-lebar gini agak sulit nih. Pecah di hourly. Nah di mana itu selling pressure-nya? Itu demand. Nah itu dia. Tapi kalau gede ya selling pressure dengan demand. Terus di sini pasti nambah demand nih. Yang spike ini coba kita cek ya. 15 menit. Nah itu demand tapi masih ada spike lagi tuh. Cek lagi 5 menit. Confirm demand ya. Silakan nih BTPS mantap. Berikut lagi Pak Elani cari. Ya. Itu demand banyak. Harus lawan selling pressure ini. Cek di hourly. Cek ya. Di hourly. Gimana selling pressure-nya? Masih melawan demand ya. Silakan ikutan cari. Mantap. CTRA apa Toto? Mantap tuh jualannya kecil. Cek daily. Oh mantap ya. Ini bagus nggak sih di buy and hold? Coba kita cek. Mantap ya. Baru break dia. Oh iya, cakep nih. Cakep nih, mantap. CTRA silahkan buy and hold. Do it Bu Erna. Berat nih Bu Erna, jangan dulu. Jangan dulu do it, nanti kok it. Elsa. Aduh ini juga berat. Berat Bu Erna, Elsa. Esa Bu Erna juga. Ini dia. Coba cek spike yang terakhir. Oh, cakep ya, lanjut naik. Berarti targetnya ya itu tadi tuh ini nih 720 ya. Itu selling pressure yang paling gede dibandingkan demand ini. Silakan Esa. Excel Bu Erna. Nah itu ada spike tuh, kita mau lihat di 15 menit. Demand tapi terus ada selling pressure gede juga tuh. Cek di 5 menit. Nah kan ketahuan lemah ya. Jangan dulu untuk Excel. Film Pak Toto. Aduh sayang sekali ya. Ini ada demand. Tadi yang jualan di mana? Kecil ini berarti ya. Di pagi-pagi ya. Iya pagi-pagi itu jualan.
Mana demandnya? Oh, kan demandnya menang banget tuh. Silakan ya ikutan untuk film. Dia lagi pullback memang tapi masih oke tuh, tambah barang terus ya. Silakan. Berikutnya ICBP Pak Toto. Hmm, kurang menarik nih. Range-nya kecil banget. Ini nggak ketahuan nih demand apa. Oh, demand ya, yang Desember tuh. Awal Desember demand. Jadi sebetulnya oke nih. Cuman nggak menarik aja. Coba kita lihat untuk long term gimana. Oh, untuk long term juga nggak bagus. Janganlah untuk swing aja nggak profit gede kok. Eh, sini. IMPC Pelani. Oke, demand. Oke, nambah barang terus. Ini ada selling pressure tapi kayaknya udah kalah ya sama demandnya banyak nih. Silakan nih IMPC mantap. JSMR Pak Toto. Bagus, lagi pullback dikit. Oh, itu weekly ya. Coba di daily. Oke, lagi pullback. Coba cek di hourly. Hourly juga lagi pullback tapi oke. Mantap. Silakan nih BJSMR bagus nih. Medco Bu Evi. Waduh. Oh, tembus ya. Coba kita cek di 15 menit. Oh, iya tembus ini. Mantap. Ini bakal tembus ya resistnya. Silakan nih Medco mantap. Udah break malah yang ideally. Berikutnya NATO. Duh, NATO yang diharapkan. Ya, sayang sekali. Jualan semua. Tiga kelompok bandar jualan. Kayaknya harus kabur dulu nih. Kabur. Walaupun udah beli banyak entah kenapa nih bandarnya kabur ya. Jangan dulu ya. Jangan dulu masuk dan kalau udah pegang dijual aja dulu. Sayang sekali nih NATO. Pergi yuk Bu Evi. Padahal NATO targetnya 480 loh. Pergi yuk. Itu ada pullback. Tapi kecil ya pullbacknya. Itu yang bikin pullback. Lalu demandnya mana? Itu dia. Jauh lebih gede ya. Jadi silakan ikutan pergi yuk. Bu Evi PTBA. Sideway. Pintas masih gedean demand. Coba kita cek. Dan ternyata fokusnya di selling pressure ya. Jadi jangan dulu PTB, coba kita cek daily. Iya lagi pullback ya, jangan dulu nih, mungkin bakal pullback lebih dalam lagi nih. Karena ini jualan di sini nih. PTBA, PTMP Bu Susi. Ini baru break nih. Semacam head and shoulder ya, silahkan nih mantap. Coba kita cek di 1 menit pasti lanjut. Ya lanjut kan, silahkan nih. PTMP mantap tuh. Ram, asalin. Jangan dulu. Masih jualan, jangan dulu. SCMA, Palek. Ini ada spek nih nggak jelas. Kita cek di hourly. Nggak jelas juga. Cek di 15 menit. Oh, selling pressure tapi terlalu lebar ya. Agak sulit kalau lebar nih. Mudah-mudahan dapat nih yang 5 menit.
nggak dapat, nggak ketahuan. Jadi hati-hati aja nih untuk SMA. Jangan dulu ya. Ini masih lebih gede saling pressure tadi. Berikutnya, Temas Pak Salim. Ini ada spike juga, kita pecah ya. Tanggal 19 tuh apa sih? Oh, saling pressure. Jangan ya. TPIA. Aduh, ini apa nih? Oh, udah pasti tembus ya. Jangan ya TPIA. Jangan dulu. Habis jualan gede dia. Oke, berikutnya ini ada oke. Eh, oke. Agro Pak Birugi. Uh, apa nih spike ya? Cek di 15 menit. Belum ketangkap. 5 menit. Belum. 1 menit. Selling pressure. Untuk agro masih jualan. Ini bakal lebih dalam lagi ya. Lebih dalam nih. Ini ada spike nggak jelas. Belum tahu. Di tanggal 11 ya. Coba cek di 15 menit deh. Tanggal 11 Desember. Dapat nggak nih? Uh, Ternyata selling pressure. Jadi jangan ya untuk agro. Berikutnya GJTL Bu Evi. Inter ya barusan jualan deh. 60 menit iya. Jangan ya. Ini sayang banget. Kenapa dia jualan gede gitu ya. Untuk swing trading jangan dulu nih. Baru jualan ya. Oke, berikutnya MIDI Pak Birugi. Itu ada demand gede. Gede demand ya. Ini memang lagi turun karena ada yang jualan tuh. Tapi ada demand. Coba kita pecah 15 menit. Itu agak lebar. Di mana demandnya? Ya itu demand ya. Jadi silakan nih MIDI. Masih oke. Bu Evi Raja. Ini ada spike ya. Itu baru jualan tapi ada spike nih. Kita nggak tahu nih spike-nya apa. Cek di 5 menit. Selling pressure. Jadi jangan ya untuk Raja. Coba cek daily. Iya, turun lagi dia. Jangan. SMDR Pak Pinggala. Waduh. Mana selling pressure tadi itu gede banget ya. Jadi SMDR juga jangan dulu ya. Takutnya jebakan joker nih. Oke, yang sudah selesai semua nih. Pertanyaannya juga. Terima kasih semua. Baik, Pak Angelo, terima kasih atas presentasinya. Sebentar saya akan
Kita akan sampaikan agenda berikutnya. Saya akan lihat dulu tadi. Ya, ini ya sekarang adalah GitLab application oleh saya. Nanti kita lihat saja beberapa output dari GitLab applications ya. Nampak Pak Angelo? Nampak ya? Baik, kita lihat sekarang mungkin di Explorer aja ya. Explorer, price and volume breakout. Nah, supaya banyak yang kita bisa peroleh, maka filternya saya rubah dari 1B 1 billion kepada dari 5 billion kepada 1 billion. Apa yang kita akan lihat di sini hasilnya. Nah, silakan Anda bandingkan dengan apa yang dipresentasikan atau ditanyakan oleh Pak Angelo tadi kepada Pak Angelo dan dijelaskan oleh Pak Angelo. Di sini kita melihat bahwa saham-saham berikut ini eh, mengalami price and volume breakout ya. Pertama adalah BD, kedua PTMP, ketiga MPXL, keempat MBMA, lalu Koka, lalu Heli, ESA, apakah ada, lalu Elsa. Nah, ini dua-duanya ditanyakan ini oleh Bu Erna tadi, ya ESA dan Elsa ya. Nah, itu dengan volume and price breakout. Nah, selanjutnya kita meningkat kepada popular indicator. Tapi kita karena itu eh, kan saham gorengan ya, biasanya kita rubah dari 1 ke 5B lagi. Kita lihat saham-saham apa saja yang nah tadi Elsa price and volume breakout ya. Nah, stokastiknya juga menunjukkan buy signal loh, Elsa ini. Hanya saja yang harus hati-hati adalah ya di dalam keadaan bearish ya. Jadi agar hati-hati. Nah, bisa saja beli tapi istilahnya profit targetnya jangan terlalu tinggi. Ini HMSP, stochastic buy signal, MACD juga buy signal ya. Tapi bear juga mengikuti IHSG seminggu terakhir ini. Lalu Harum juga buy ya stokastiknya, jadi tapi batasi target profitnya karena dia dalam keadaan bearish. Demikian juga INFP, PANR. Nah, yang menarik di sini adalah justru tower buy dan dalam keadaan Ichimoku-nya juga bullish. Tapi coba kita lihat. Fixed license expired, Pak Angelo, mohon di itu ya nanti. Di, Mesti update dari Google Play Store. ya ya oke. Nanti saya update di Google Play Store ya. Tapi bisa dilihat lah itunya chartnya tower ini. Coba kita lihat misalnya tower ini charge-nya pakai kelihatan ya, Pak Angelo, berganti. Kelihatan ya, kelihatan. Ini ah bullish stokastik basic kan tapi hati-hati juga karena kemungkinan dia koreksi karena kita lihat juga candlenya tidak begitu meyakinkan. Ada tekanan jual kembali. Itu tower. Nah, kembali kita kembali lagi ke sudah bro Wika. Nah, Wika mah janganlah ya.
Nah, PGEO nih, PGEO, buy, Ichimokunya, bull, kita lihat PGEO. Karena saya belum upload GitLab application yang baru ya dari Play Store, maka saya pakai ini dulu. PGEO. Kita cek, kita tidak percaya begitu saja sebelum kita visually melihat apa yang ada di chart. Nah, PGO juga ya memang ada stochastic buy, ya, dia tidak bull sebenarnya, ya, akan tetapi konsolidatif. Jadi PGO pun harus hati-hati ya. Dan selanjutnya itu adalah stochastic buy signal yang price and volume breakout. Di price on volume breakout tadi harap diperkalikan kalau ada menurut saya pertanyaan eh, Mbak Erna tuh mengenai Elsa di price and volume breakout juga ada tuh Elsa ya. Baik, sekarang kita meningkat kepada saham-saham yang secara investasi memberikan peluang untuk melakukan value investing, yaitu dia menunjukkan uh, find great companies dengan huge discount, di mana dia menunjukkan bahwa harganya murah, ya, ya, perusahaannya bagus. Di sini yang akan saya lihatkan. Oke, nah, tadi saya klik. Nah, inilah saya katakan tadi kepada Pak Hirani. Coba lihat Adro di sini Pak Hirani. Outside potensialnya masih tinggi, perusahaannya excellent. Kita lihat juga dia undervalue dari PE rasio maupun price book value. Dividennya 18%. Ya, hutangnya jauh di atas, pokoknya masih aman lah lihat hutang. Nah, Brand karena saham baru belum ada, meskipun dia excellent ya, tapi belum ada data-data yang bisa kita pakai uh, untuk pengambilan keputusan ya. Coba yang excellent ini kita, nah ITMG, nah, saya terus terang aja, ini saya ya, saya terus terang aja sedang ngincer nih dua nih, Adro sama ITMG untuk investasi tahun ini lah ya, untuk investasi tahun ini. Akan tetapi walaupun demikian saya pakai disclaimer dengan sendirinya saya akan melihat dari waktu ke waktu, tetapi melihatnya tidak dengan intraday chart, dengan daily chart ya. Saya minimum dengan weekly chart dan melihat laporan keuangannya dari waktu ke waktu ya. Ini yang saya akan lakukan. Yang excellent lagi di sini adalah PUDP ya, tapi harganya agak tidak meyakinkan karena mungkin ini market cap-nya kecil ya. Karena mungkin dia market cap-nya kecil dan uncertainty-nya high. Lihat kembali kepada Adro ya dan ITMG. Upside potensialnya masih cukup bagus, 47% sama 30%, 1%. Mereka masih under value. ITMG dividen yield-nya luar biasa. Demikian juga Adro. Ya. Jadi ini harus dilihat ya. Dan ITMG maupun Adro, uncertainty-nya, ketidakpastiannya itu rendah. Kalau ketidakpastiannya rendah, berarti tingkat keamanannya, bukan aman ya, tingkat keamanannya, rate-nya tinggi. Low, 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 uncertainty. Ketidakpastiannya rendah. Jadi ini relatif aman. Saham-saham lagi yang relatif aman. Misalnya kita lihat di sini Akra, banyak kan saham batu bara ini aman ya. Tapi Akra ada upside-nya hanya 14
0,75% ya. Nah, Alka ya, medium ya. Kita coba lihat yang upside-nya paling tinggi apa sih? Wah, ini GLFA ya. Silakan dilihat kita. Nah, tapi PI rasionya 14 loh, price book value-nya juga 3,24. Jadi ini agak mahal ya. Kita lihat ini saham-saham yang saya kira market cap-nya tidak terlalu disclaimer ya. Bisa saja Anda pilih kalau Anda telah melakukan penelitian di laporan keuangannya. Ya, kita lihat misalnya contohnya di sini yang ini GTBO misalnya ya, 65%. Coba kita lihat di apa di eh, GTBO. GTBO. Gagal memuat. Nah, gagal memuat juga. Kita lihat pakai yang lain. GTBO. Tadi kita lihat GTBO upside potensialnya tinggi ya. Coba kita lihat nih. Wah, masih broken page nih. Rupanya ada connection problem ya. Broken page katanya. Kita coba cari lagi. Nah, GTBO. Saya ingin cek GTBO itu perusahaan apa ya. Kan saya tidak kenal. Formanya bagus, tadi grid ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini yang volatilitasnya diperkirakan dengan volatilitas harga tinggi. Harga turun drastis selama 3 bulan terakhir. Nah, turun drastis ini bisa positif, bisa negatif. Kalau turunnya drastis ya, eh, tetapi misalnya kita melihat laporan keuangannya di sini. Nah, laporan keuangan kita bisa lihat di sini ya. Nah, laporan keuangan grafik-grafiknya nih kita lihat ya. Ya. Kalau laporan keuangannya pendapatannya naik terus, misalnya laba kotornya naik terus ya. Lalu kita net income-nya kita lihat bagaimana nih laba bersih perusahaan naik ya dan terakhir tahun terakhir itu ya. Maka ini perlu diperhatikan justru turun itu merupakan satu kesempatan. Nah, ini saya kira beberapa informasi dari Investingcom seperti ini, seperti laporan keuangan ini, finansial ini, ya, itu gratis loh. Yang tidak gratis adalah premium yang tadi yang apa, yang penjelasannya itu loh, ya ringkas. Nah ini, yang tidak gratis yang ini adalah ini. Ini semuanya tidak gratis. Tapi beberapa informasinya dapat diperoleh dengan gratis. Jadi silakan eh, tetap meskipun Anda tidak langganan premium bagi para investor, demikian juga bagi para trader,
Investingcom itu sangat bermanfaat bagi kita. Coba misalnya kita lihat GTBO dari, nah di sini kita bisa melihat hariannya sangat jual, strong sell di sini. Semua informasi ada di sini nih. Yang premiumnya adalah ini, tapi yang lainnya informasinya ada di sini, ya. Jadi Anda bisa manfaatkan nih Investingcom nih. Oke, kita kembali kepada ini yang great ya. Ada yang ditanyakan apa misalnya siapa yang ingin tahu saham apa? Nah, saya lihat lagi di sini UNTR kan batu bara ya, meskipun campuran ya dengan alat-alat berat ya. 54% low, under value. Wih, dividennya lihat. Coba kita lihat siapa yang dividennya tinggi ya. Wah, yang dividennya tinggi itu ya ITMG ya, bagi orang yang sangat istilahnya investasinya tidak ingin begitu repot dan lain-lain. Nah, gua mah inginnya dividen aja yang dividennya gede yang gua pilih. Nah, kita lihat nih informasi dari G-Club Applications ya yang dibuat oleh saya dan Pak Angelo itu bisa memperlihatkan siapa yang memberikan income investing ya yang pasif income expecting yang tinggi yaitu dividen. ITMG 50%, PTBA 41%, PUDP 33%, UNTR, IDMG low, PTBA low, UNTR low ya. Sini lihat. Ini yang memberikan eh, dividen yang cukup tinggi. Dividen cukup tinggi itu kita anggap 2 kali. Contohlah kita harapkan misalnya setingkat dengan return yang diberikan oleh para fund manager di reksadana. Oke, rata-rata 14%. Siapa yang di atas 14% rata-rata? Nah, yang di atas 14% kita lihat nih. Nah, ini. Kita lihat rata-rata reksadana yang baik itu sekarang 14% lah. Tapi meskipun 14% kecil, Anda di dalam waktu 5 tahun, kalau Anda simpan reksadana sekarang 1 miliar, ya, kalau growth-nya itu 14%, maka dengan compounding, dengan rumus ajaib 72, kalau Anda beli reksadana 1 miliar sekarang, ya, pertumbuhannya rata-rata 15% misalnya, maka dalam jangka waktu 5 tahun 1 miliar akan menjadi 2 miliar. Kita kembali kepada saham-saham yang kira-kira bisa diperhatikan ya. Ini adalah saham-saham grade dan excellence. ANTM masuk grade tuh, tapi dia agak sedikit mahal ya, melihat PI rasionya. Saya kira demikian sedikit ulasan mengenai eh, investasi ini. Nanti kelihatannya di chat ada pertanyaan ya. Silakan Pak Elani untuk meninggalkan tempat. Sekarang mari kita kembali kepada agenda kita. Agenda kita selanjutnya adalah mengenai rencana pelatihan yang diagarkan oleh PIPMI dan Iklab dan AMTA. Latihannya kita sesuaikan ya karena berkaitan dengan ketersediaan instruktur, maka yang tadinya
tanggal 31 Januari, dan maaf, 31 Januari itu bukan hari Minggu itu. 31 Januari itu kalau nggak salah hari Rabu ya. Nah, sedangkan maka kita undur pelatihannya itu ke tanggal 4. Nah, salah satu instrukturnya yang akan kita sampaikan adalah nanti Bapak Arya Santoso. Dia Direktur CSA Institute dari Lembaga Pelatihan Pasar Modal Indonesia. Dia akan menyampaikan technical analysis, tidak begitu basic ya. Di samping juga dia akan menyampaikan eh, technical outlook IHSG tahun 2024 dan saham-saham apa saja yang secara teknikal bisa memberikan peluang kepada para trader ya atau investor. Lalu instruktur berikutnya adalah saya dan Pak Angelo. Ya. Saya akan kebanyakan ke arah investasi. Nah, Pak Angelo mungkin juga nanti akan kita tentukan. Pak Angelo akan memberikan. Kita ingin eh, topik yang diberikan Pak Arya, Pak Angelo dan saya itu mengalir ya, interrelated. Istilahnya terhubung satu sama lain ya, jadi satu kesatuan. Tapi dibagi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, Pak Arya Santoso sendiri adalah salah satu technical analis pertama yang memperoleh salah satu ya, bukan satu-satunya, yang memperoleh Certified Financial Technical Analyst kelas dunia, yaitu dari IFTA. Ya. Jadi kita akan berikan kepada Anda sekalian adalah instruktur-instruktur yang recognize, yang istilahnya dikenal ya oleh masyarakat dan sering juga memberikan ulasan, baik ulasan fundamental maupun ulasan teknikal di beberapa sosial media, termasuk misalnya seperti Pak Angelo di IDX TV ya, IDX TV. Baik itu mengenai pengumuman tentang pelatihan. Selanjutnya, saya ingin stop share screen-nya, kita stop ya, dan recordingnya mungkin kita stop juga dulu. Selanjutnya kita akan menjawab, atau jika masih ada pertanyaan, masih ada waktu kira-kira 15 menit ya. Silakan bagi mereka-mereka yang ingin bertanya, tetapi eh, diskusi ini tidak akan kita rekam. Rekaman sendiri akan kita upload di YouTube. Terima kasih.